Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 581-585. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Banyak praktisi seni ilahi Kaisar Langit Tertinggi berkumpul di kota tanpa embroiling, beberapa di antaranya berasal dari kedamaian abadi. Di antara mereka, terdapat cendekiawan dari Akademi Suci Surgawi. Ketika mereka melihat Kinmu, Nenetsi, dan yang lainnya datang ke menara penjaga, mereka terkejut sekaligus gembira. Mereka maju untuk menyambut mereka. Rektor, Guru Si, Guru Buta. Ada juga beberapa cendekiawan Akademi Sungai Li, jadi mereka menyapakan selir Basan. Suasana menjadi sangat ramai. Basan terkekeh. Kalian anak-anak nakal, larinya cepat sekali, sampai-sampai datang ke sini lebih cepat dariku. Dia adalah Rektor Agung Akademi Sungai Li, dan dia datang bukan untuk mencari jagal, melainkan untuk mencari jalan menuju terobosan di surga Kaisar Tertinggi. Baru ketika dia melewati Akademi Santo Surgawi dan melihat jagal dan yang lainnya bersiap untuk pergi, dia bergegas mengejar. Urusan Akademi Sungai Li telah diserahkan kepada Jenderal Agung yang mengangkat Ma Dingshan sebagai Kaisar. Ia adalah seorang ahli hebat yang tidak kalah hebat darinya, dan setelah memadamkan pemberontakan, Kaisar Yan Feng mempertahankan gelarnya dan bahkan menganugerahkannya sebagai Rektor Akademi Sungai Li untuk membantu Basan. Terdapat juga murid-murid Akademi Makam Sungai dan Akademi Sungai Bergelombang di daerah tersebut. Kanselir Agung Akademi Makam Sungai adalah Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi, sementara Kanselir Agung Akademi Sungai Bergelombang adalah pejabat tinggi Su Yunzi, dengan bantuan Yuyuan Cuyun dan Yuyuan Cuyu. Su Yunzi bahkan telah mengirim Yuyuan Cuyu untuk menemui Kinmu guna meminjam Raja Naga Sungai Bergelombang, penguasa pemeliharaan naga, dan Dewa Gunung 100 tahun Baisi, sehingga mereka dapat memberikan ceramah di Akademi Sungai Bergelombang. Kinmu tidak berada di Akademi Suci Surgawi, jadi Hulinger dan Si Yunxiang lah yang menerima Yuyuan Cuyu dan mengamankan biaya pelatihan untuk penguasa pemeliharaan naga dan Dewa Baisi. Mereka memberi izin kepada para cendekiawan Akademi Sungai Bergelombang untuk sering pergi ke Sungai Bergelombang dan Gunung 100 tahun untuk mempersembahkan kurban, yang membuat Dewa Baisi meneteskan air mata. Semua orang mengobrol sejenak, dan Kinmu bertanya kepada Jagal, "Kakek, apa teknik tahta kaisar yang kau sebutkan tadi?" Teknik dewa masih memiliki klasifikasi tingkatan. Setelah saya menyeberangi jembatan dewa dan memasuki istana surgawi, saya hanya bisa berdiri di luar gerbang surgawi selatan. Namun, dari sana, saya dapat melihat semua istana surgawi dan beberapa tempat suci yang memiliki suasana tak terbatas dan tampak luar biasa sakral. Karena itu, saya menduga ada beberapa alam di dalam alam dewa, dan mereka seharusnya dipisahkan ke dalam tempat suci tersebut. Yang tertinggi dan paling suci di antaranya adalah singgasana Kaisar di Aula Istana Surgawi Langit Luminous. Semua orang berkerumun, dan Bacer merasa tertekan. Aku sama sekali tidak mengerti dunia dewa, jadi aku tidak mengerti bagaimana mereka dipisahkan. Bisu, bisu, kemarilah, mereka semua menatapku seperti rusa roe konyol. Kau yang paling tahu, jadi beritahu mereka. Si bisu menempelkan dadanya ke tanah dan mengambil pipa untuk menghisap 2 kali. Ia berkata dengan santai, Aba. Banyak cendekiawan di Imperial College jelas tahu aturannya dan segera melihat ke arah Tuli. Dia menatap bisu, dan bisu mengeluarkan kepulan asap yang berubah menjadi gerbang. Alam dewa pertama berada di luar gerbang surgawi selatan. Orang yang mencapainya dikenal sebagai dewa yang dihormati, dan ini hanyalah langkah pertama setelah melintasi jembatan ilahi. Memasuki gerbang surgawi selatan adalah alam kedua, dan orang-orang seperti itu disebut dewa sejati. Namun, hanya setelah semua aspek tubuh dikultivasikan ke alam dewa, seseorang dapat menahan tekanan gerbang surgawi selatan dan berjalan melewatinya. Si bisu tetap yang paling tahu. Lalu apa yang terjadi? Kata si buta memuji. Bisu mengepulkan asap berbentuk cincin yang berubah menjadi kolam jasper. Tuli kemudian melanjutkan, alam ketiga disebut kolam jasper, juga dikenal sebagai kolam surgawi, teras jasper. Orang-orang yang mencapainya disebut dewa-dewa surgawi. Asap mute berubah menjadi panggung pembunuhan. Itu juga tanah suci, tetapi aura pembunuhannya sangat pekat.
Kerumunan menggigil hanya dengan melihatnya. Alam keempat disebut tahap eksekusi dewa, dan ada bahaya besar di sana. Jika seseorang tidak bisa melewatinya, mereka akan mati. Asap bisu berubah menjadi gambar kelima, yaitu gugusan istana. Tanah suci ini disebut Ibu Kota Giok, kota kekaisaran tempat kaisar surgawi tinggal. Ibu Kota Giok adalah wilayah kelima. Mute mengepulkan asap lagi yang berubah menjadi Numinous Sky Hall. Ini Numinous Sky Hall yang pernah dilihat Bacer. Alam keenam kemungkinan besar disebut Numinous Sky, jelas Div. Sementara semua orang memperhatikan, Mute mengembuskan asap ke dalam Numinous Sky Hall dan mengubahnya menjadi tahta kaisar. Itu adalah alam ketujuh. Basan menatap Tuli, lalu bisu. Penuh keraguan, ia bertanya dengan suara rendah, "Adik junior, apa sebenarnya yang dikatakan Paman Bisu senior?" "Persis seperti yang dikatakan kakek Tuli," bisik Kinmu. Basan menggaruk kepalanya, masih dipenuhi keraguan. Bagaimana Paman senior Bisu tahu begitu banyak? Bahkan para praktisi seni dewa dari Kaisar Langit Tertinggi pun tampaknya tidak tahu banyak tentang alam dewa setelahnya. Lalu bagaimana dia bisa tahu tentang mereka sedetail itu? Kinmu menatapnya dengan ekspresi tak berdaya. "Di desa kami, kakek bisu paling tahu tapi paling sedikit bicara. Dia biasanya tidak suka bicara. Kurasa rahasia yang dia ketahui sebagian besar berasal dari Bahtera Paramita karena dia keturunan ras karya surgawi." Saat malam tiba, semua praktisi seni dewa pergi beristirahat. Kinmu mengikuti Nenek si buta, dan yang lainnya keluar dari pos jaga untuk memeriksa reruntuhan kota tanpa terlilit. Pertempuran di sana pasti sangat sengit. Kaisar Langit Tertinggi memiliki total 64 kota dewa yang telah mengalami pertempuran brutal, tetapi sebagian besar tetap berdiri. Tidak banyak kota dewa yang hancur total akibat perang, tetapi kota tanpa embroiling adalah salah satunya. Namun, meskipun hanya ada reruntuhan dan tembok-tembok yang rusak di mana-mana, orang masih dapat melihat betapa luar biasanya kota dewa ini dulu. Banyak sisa-sisa seni ilahi yang tersisa dari perang antara dewa dan iblis terbengkalai. Mereka bagaikan gelembung-gelembung sinar matahari warna-warni yang mengambang, memancarkan cahaya redup di kegelapan. Sisa-sisa seni ilahi itu sangat menarik perhatian, bagaikan bunga teratai yang berkilauan di kegelapan. Mereka tumbuh di antara puing-puing pertempuran. Teratai-teratai sunyi itu mekar dan menarik orang-orang yang tak sengaja memasuki area itu untuk mengumpulkannya. Namun, jika ada yang menyentuhnya, kekuatan seni suci peninggalan para dewa dan iblis akan aktif. Jika itu meledak, itu pasti akan sangat mengerikan. Mereka bisa menghancurkan tulang-tulang praktisi kuat alam surgawi atau alam hidup dan mati tanpa kesulitan. Seni-seni suci yang tertinggal di reruntuhan tak hanya berbentuk teratai, tetapi juga segala sesuatu yang terlintas dalam pikiran. Ukurannya pun beragam. Ada potongan-potongan hutan, padang rumput yang rimbun, makhluk-makhluk darat seperti rubah putih, dan makhluk terbang seperti burung vermilion. Beberapa bahkan tampak seperti harta karun para dewa dan iblis. Ada juga benda-benda seperti pedang terbang, pagoda, dan kuali. Jika ada orang yang menyentuh mereka, mereka akan mati dengan menyedihkan. Kinmu melihat sekeliling. Tanda rune dewa dan iblis membentuk sisa-sisa seni ilahi, sehingga sulit bagi mereka untuk menghilang bahkan seiring berjalannya waktu. Hal ini menyebabkan area tersebut menjadi sangat berbahaya. Kinmu pernah melihat hal serupa di tanah yang tidak menyenangkan itu, tetapi untungnya dia berhasil menghindari semuanya. Kalau dipikir-pikir, Dewa Sangye pasti sudah berusaha keras membersihkan zona aman di tempat seperti itu agar ia bisa membangun pos jaga. Pos itu kini menjadi tempat bagi para praktisi seni dewa dari Kaisar Langit Tertinggi untuk beristirahat. Nenek si buta, dan yang lainnya mempelajari seni-seni ilahi secara detail, tampak sangat terpesona. Mata ilahi si buta mampu mengungkap keajaiban semua seni ilahi, dan ia menjelaskannya kepada semua orang. Jalur kultivasi mereka sangat berbeda dengan praktisi seni dewa seperti Kinmu dan Su Senghua. Bagi Nenek Si, Jagal, Tuli, dan yang lainnya, mereka tidak perlu menyaksikan seni dewa dalam pertarungan. Mereka hanya perlu memeriksa sisa-sisa mereka, dan mereka akan melihat keajaiban mereka tanpa kesulitan. Mereka kemudian dapat menyerap esensi seni dewa untuk menebus kekurangan mereka. Seni ilahi para dewa dan iblis ini masih kasar dan perlu disempurnakan. Nenek Si memeriksa yang di depannya dengan saksama dan menggelengkan kepalanya. Karena para praktisi seni ilahi perdamaian abadi tidak memiliki cara untuk menjadi dewa selama 20.000 tahun, kami malah menggunakan waktu itu untuk mengembangkan semua jenis seni ilahi hingga menjadi luar biasa indahnya. Kami terus menciptakan seni ilahi baru, sehingga seni ilahi kami jauh lebih indah daripada seni ilahi Kaisar Tertinggi Surga. Namun, metode kultivasi mereka lebih kuat daripada kita,
dan teknik mereka dapat melatih semua aspek tubuh jasmani mereka, kata Blind setelah pemeriksaan berikutnya. Agar dewa dan iblis dapat menggunakan seni ilahi sekasar itu dan mampu melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan, tubuh jasmani, roh primordial, dan kepadatan ki vital mereka harus jauh lebih kuat daripada orang-orang dari kedamaian abadi. Muer, jangan meremehkan mereka hanya karena kau adalah tubuh penguasa. Kinmu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan hormat, jangan khawatir, kakek buta. Aku tidak akan meremehkan siapapun. Hulinger ragu sejenak, namun tidak bersuara. Si buta dan yang lainnya baru saja tiba di surga kaisar tertinggi, jadi mereka masih belum tahu apa yang telah dilakukan Kinmu. Setelah pertempuran di Kota Li, dia sudah menjadi praktisi seni dewa terkuat dari alam 7 bintang di surga kaisar tertinggi. Dia bahkan telah berlari 100.000 mil sambil membunuh hampir semua murid dewa iblis dari alam 7 bintang dan 6 arah. Tidak ada praktisi iblis kuat sembarangan dari alam makhluk surgawi yang berani bertarung dengannya secara sembrono. Asal seseorang bertanya-tanya, mereka akan tahu tentang ketenaran Kinmu. Tiba-tiba, ia terdiam saat menatap bayangan di reruntuhan. Bayangan itu bergerak-gerak di reruntuhan seolah-olah seni suci di sana tidak berpengaruh padanya. Muer, apa yang kamu lihat? Tanya si tuli penasaran. Tubuh Kinmu sedikit gemetar, dan tiba-tiba ia meninggalkan semua orang untuk berlari menuju bayangan itu. Para tetua desa lansia cacat terkejut karena ada seni ilahi peninggalan para dewa di mana-mana. Jika ia menyentuh salah satu dari mereka secara tidak sengaja, ia tak akan sanggup menanggung akibatnya. Jika reaksi berantai terjadi dan semua seni suci di kota tanpa embroiling meledak, maka mereka pun mungkin tidak akan menerobos masuk dengan gegabah. Si buta buru-buru mengejar sambil berteriak, kalian tetap di sini, aku akan menemukannya. Kinmu mengaktifkan skill kebangkitan 9 mata surga semaksimal mungkin untuk menghindari sisa-sisa seni dewa sambil semakin dekat dengan bayangan itu. Bayangan itu tampak samar-samar terlihat di area terlarang, seolah-olah pasir yang mengalir, berhamburan dan berkumpul dari waktu ke waktu. Namun, bayangan itu juga tampaknya menyadarinya, karena tiba-tiba berhenti. Kinmu menghindari sisa-sisa terakhir seni ilahi di antara mereka dan berhenti di depan bayangan hitam, menatap pihak lain dengan mata cerah dan wajah penuh kegembiraan. Bayangan hitam itu juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tak seorang pun dari mereka dapat melihat penampilan satu sama lain, hanya tubuhnya yang seperti pasir hitam. Kinmu mengulurkan tangannya, dan bayangan itu pun melakukan hal yang sama. Kedua telapak tangan bersentuhan, lalu menembus satu sama lain tanpa perlawanan. Tubuh Kinmu bergetar, dan dia membeku saat menatap sosok itu dalam diam. Blind segera datang ke sisinya dan menariknya menjauh sambil berkata dengan sungguh-sungguh, Muer, bayangan ini pasti sisa dari seni ilahi yang dibuat oleh dewa atau iblis. Mengapa kau begitu ceroboh? Mengapa kau menerobos masuk ke area terlarang ini? Suara gemerisik yang terdengar seperti monster yang berbisik dalam kegelapan mencapai mereka, dan mereka berdua menatap bayangan itu dengan takjub. Itu suara bayangan. Kakek buta, dia bukan sisa-sisa seni ilahi, melainkan manusia. Keheranan belum sirna dari wajah Kinmu ketika ia bergumam, seperti aku, dia bisa berkelana dalam kegelapan reruntuhan besar. Dia sepertiku, hanya iblis yang menyatu dengan kegelapan yang bisa dilihat oleh seseorang di surga kaisar tertinggi. Kurasa aku mungkin pernah bertemu tubuh penguasa ras iblis. Aneh, kenapa dia muncul di reruntuhan besar? Waktu reruntuhan besar tidak sesuai dengan waktu kaisar langit tertinggi, dan karena aljabarnya terlalu buruk, siklus matahari bahkan tidak mencapai 24 jam. Akibatnya, waktu siang dan malam kaisar langit tertinggi tidak akurat. Setelah Kinmu menghancurkan salah satu matahari, pengajar kekaisaran perdamaian abadi menempa matahari yang menggunakan siklus 24 jam kekaisaran perdamaian abadi. Namun, guru kekaisaran memiliki gangguan obsesif kompulsif, jadi ia berusaha menyempurnakan segalanya. Saat matahari bersinar, ia menyamai matahari kedamaian abadi. Ini berarti saat kegelapan turun di reruntuhan besar juga menyamainya tanpa selisih sedetik pun. Saat itu sedang malam di Great Ruins. Hanya ada dua cara untuk bepergian dalam kegelapan reruntuhan besar. Jika tidak, orang tersebut akan mati mengenaskan karena kutukan atau dimakan monster dalam kegelapan. Cara pertama untuk tidak takut pada nasib seperti itu adalah memiliki kemampuan yang setara dengan dewa. Cara kedua adalah dilahirkan di Youdu, seperti yang dilakukan Kinmu. Metode pertama mengharuskan praktisi yang kuat untuk menggunakan aura dewa mereka untuk memaksa kembali kegelapan. Namun, metode kedua mengharuskan kelahiran yang tidak biasa, seperti Kinmu, jadi ketika dia memasuki kegelapan, kutukan dan monster tidak dapat melukainya. Dengan metode pertama,
Para praktisi kuat yang memasuki kegelapan reruntuhan besar tidak akan mampu melihat surga kaisar tertinggi, dan orang-orang di surga kaisar tertinggi pun tidak akan mampu melihat mereka. Namun dengan yang terakhir, mereka akan dapat berjalan melalui surga kaisar tertinggi dan orang-orang di sana akan dapat melihat mereka sebagai bayangan, sesuatu yang terbuat dari pasir hitam. Qin Mu telah mengenal Sang Hua melalui metode ini. Akan tetapi, meskipun yang terakhir dapat memperbolehkan seseorang untuk melihat orang-orang di surga kaisar tertinggi, mereka tidak dapat berkomunikasi atau menyampaikan informasi berguna apapun. Tetap saja, saat melihat orang lain yang mampu berjalan menembus kegelapan reruntuhan besar, Qin Mu tak dapat menahan rasa terkejutnya. Raja Yama dan Earthbound bilang aku makhluk pertama yang lahir di Youdu, jadi mungkinkah ada makhluk lain yang lahir di Youdu setelah aku? Kenapa Earthbound tidak menyebutkannya? Bingung, dia memeriksa bayangan itu sementara yang lain juga memeriksanya. Orang itu tampak sedang memikirkan sesuatu. Mereka berdua berputar mengelilingi satu sama lain, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Qin Mu berhenti, dan bayangan itu pun berhenti. Ia lalu menoleh untuk mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya tidak jelas. Seharusnya ada seseorang di sampingnya. Hati Qin Mu sedikit bergetar. Tapi orang itu tidak berjalan dalam kegelapan. Dia sedang memaksa kegelapan kembali, jadi aku tidak bisa melihat mereka. Bayangan itu tiba-tiba berbalik dan melompat seolah-olah terbang sebelum menghilang. Qin Mu tidak mengejar karena pihak lain berada di reruntuhan besar. Jika dia ingin bersembunyi, ada banyak cara, dan dia bisa menghilang begitu saja dengan memasuki reruntuhan. Tubuh penguasa ras iblis. Bagaimana dia bisa muncul di reruntuhan besar? Tidak mungkin. Dia pasti memiliki eksistensi tingkat dewa iblis di sampingnya, tetapi jika dewa iblis ingin melewati jembatan pergeseran saling energi roh, mereka pasti akan ketahuan. Dia bingung dan bergumam, mungkinkah ada cara lain untuk memasuki reruntuhan besar? Ada banyak rahasia di reruntuhan besar. Qin Mu bahkan pernah memasuki era kaisar tinggi. Dia juga pernah pergi ke Youdu dari lembah hantu dan bahkan mengunjungi Fengmu 3 kali. Ini menunjukkan bahwa reruntuhan besar memang terhubung dengan dunia lain. Dewa Sang Ye dan yang lainnya menyebut reruntuhan besar sebagai kaisar pendiri surga surgawi, jadi masih banyak rahasia yang menunggu untuk kuungkapkan. Aku bisa bertanya pada penguasa resmi Youdu. Qin Mu membangkitkan semangatnya, dan tubuhnya bergetar. Sebuah gerbang pengaruh surga muncul di belakangnya, dan pintu itu perlahan terbuka. Ki iblis Youdu tercurah, membuat kegelapan semakin gelap. Blind sedikit mengernyit, tetapi setelah memikirkannya, ia tidak menghentikan Qin Mu. Muer selalu penuh ide, sebaiknya jangan ganggu dia dan lihat saja rencananya. Qin Mu menenangkan diri, dan irama panjang bahasa iblis Youdu keluar dari mulutnya. Ia hanya melafalkannya dan tidak mengeksekusi pemandu jiwa. Setelah beberapa saat, sebuah lampu bersinar dari dalam gerbang pengaruh surga. Ketika Blind melihat ke dalam gerbang, dia melihat sebuah perahu kecil berlayar dari kegelapan. Cahaya itu berasal dari lentera di haluan perahu. Utusan kematian. Si buta tercengang, dan tombak ilahi Long Tuo di belakangnya mengeluarkan raungan naga rendah karena menjadi sangat gugup. Kakek buta, senior Long Tuo, tidak perlu gugup. Ini adalah Raja Suci yang baik hati yang setara dengan surga dari Youdu, orang penting di Youdu. Dia disebut sebagai penguasa resmi Youdu, jelas Qin Mu. Blind menatap dengan mata terbuka lebar dan jantungnya bergetar hebat. Muer bahkan telah berhubungan dengan Youdu, dan bahkan penguasa resmi Youdu. Hanya beberapa hari tidak melihatnya, dan bocah nakal ini telah menjadi jauh lebih cakap. Meski begitu, ia tetap tak berani bersantai. Long Tuo berubah wujud menjadi tombak dan melingkarinya, siap menyerang kapan saja. Kamu lagi. Sebuah perahu kertas berlayar dari gerbang pengaruh surga, dan lenteranya diturunkan. Tetua di perahu itu tanpa ekspresi saat ia bersembunyi di balik cahaya yang ia soroti ke wajah Qin Mu. Suara tetua itu tanpa emosi saat berbicara. Jangan membuat masalah dan menggunakan bahasa Youdu tanpa alasan, itu tidak baik untukmu. Hati-hati menyentuh segelnya atau suatu hari nanti kau akan menyesal. Qin Mu buru-buru tersenyum meminta maaf dan berkata, Yang mulia, kali ini saya mengundang Anda. Utusan maut menggelengkan kepalanya dan berkata, Kau tidak mengundangku, kata-katamu memaksaku datang tanpa memberiku pilihan. Apa kau membuat masalah lagi? Ada apa? Katakan saja apa yang kau mau. Selama tidak melanggar aturan Youdu, aku bisa membantumu menyelesaikan apapun yang kau inginkan, tapi jika terlalu sulit, selamat tinggal. Mata Blind berbinar, dan ia menatap wajah tetua di balik lentera. Namun, apapun yang terjadi, ia tidak dapat melihat sosok penguasa resmi, membuatnya tercengang.
Kultivasinya telah meningkat pesat, dan ia juga telah menyeberangi jembatan suci untuk berdiri di luar gerbang surgawi selatan. Kekuatan mata sucinya juga meningkat secara alami, namun ia masih belum dapat melihat wajah penguasa resmi. Ini menunjukkan bahwa kemampuannya tak terkira. Muir ternyata berteman dengan Raja Suci yang baik hati, setara dengan surga. Seru Blaine dalam hati, kagum. Muir memang sepertiku, punya teman di seluruh dunia. Dia tidak melupakan pengalamanku mengajar selama bertahun-tahun. Kinmu menyuarakan dua tebakannya. Bolehkah aku bertanya kepada penguasa resmi, setelah aku lahir, apakah ada makhluk hidup kedua yang lahir di Youdu? Dan apakah orang itu juga lahir dari rahim utusan maut yang lebih tua mencibir? Setelah satu Qin Fengqing, bagaimana mungkin kita berani membiarkan Qin Fengqing kedua lahir? Satu orang jahat dan nakal seperti itu sudah cukup menyiksa kita. Setelah kau lahir, Earthcount memeriksa seluruh wilayah Youdu agar tidak ada yang kedua. Qinmu bingung. Kalau begitu, mengapa bayangan ini bisa memasuki kegelapan reruntuhan besar sepertiku? Kau menyebutkan dua tebakan, tapi kau tidak tahu kemungkinan ketiga, kata Penatua utusan kematian. Kegelapan di reruntuhan besar adalah kutukan sekaligus segel. Kegelapan itu tidak lahir dari ketiadaan, melainkan diciptakan oleh seseorang. Pencipta kegelapan di reruntuhan besar secara alami dapat menembusnya. Tubuh Kinmu bergetar dan pikirannya meledak. Utusan kematian yang agung benar. Pencipta kegelapan di reruntuhan besar pasti bisa memasuki kegelapan tanpa terluka. Saat itu, ia salah mengira akan bertemu dengan kaumnya sendiri, jadi ia menduga itu adalah tubuh penguasa dari Youdu dan tidak mempertimbangkan pilihan lain. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, bayangan itu seharusnya seorang pemuda. Kecepatannya tidak terlalu cepat, membuatnya jelas bahwa kultivasinya belum mencapai alam dewa. Jika pemuda bayangan itu berhubungan dengan pencipta kegelapan di reruntuhan besar, atau mungkin penerusnya, dan menguasai kutukan dan segel kegelapan, dia pasti punya cara agar tidak terluka oleh kegelapan setelah memasukinya. Aku sudah menjawab pertanyaanmu. Utusan maut yang lebih tua menaiki perahu kertasnya dan menggantungkan lentera di haluan. Ia memutar perahu dan berkata dengan dingin, jangan bicara bahasa Youdu tanpa alasan. Aku sedang melakukan pekerjaan, mengumpulkan jiwa Huo Chaluo ketika aku mendengar suaramu. Jiwaku sendiri hampir saja ditakut-takuti olehmu. Jika kau membuat masalah lagi, tunggu saja pembalasanmu setelah mati. Setelah berkata demikian, ia mendorong perahu kecil itu untuk berlayar kembali ke gerbang pengaruh surga. Kinmu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tuanku, setelah aku mati, aku akan membawakan makanan dan mainan yang enak untukmu. Aku tidak membutuhkannya, kata sebuah suara kaku dari dalam gerbang pengaruh surga. Muir, kau memang pandai berteman. Mereka ada di seluruh dunia, bahkan di Youdu, puji Blaine tulus. Aku bisa melihat Raja Suci yang baik hati dan setara surga ini sangat menyukaimu. Ini semua berkat ajaran kakek buta. Aku telah mendengarkannya dan menjunjung tinggi kerendahan hati, barulah aku bisa menerima kebaikan dari penguasa resmi, kata Kinmu dengan rendah hati. Kau tidak memilikinya. Suara utusan maut datang dari jauh dan terdengar sangat samar. Kinmu dan Blaine berpura-pura tidak mendengar apapun dan saling menyanjung. Saat itu, mereka berdua memancarkan semangat, dan Kinmu menutup gerbang pengaruh surga sebelum merenung. Mengapa murid pencipta kegelapan muncul di reruntuhan besar? Untuk apa mereka memasukinya? Si buta menyimpan kembali tombak ilahi Longtuonya dan berjalan ke arah nenek Si dan yang lainnya. Ia berkata dengan tenang, karena reformasi perdamaian abadi, semua jenis monster bermunculan. Banyak patung batu dan senjata meteorologi bermunculan di mana-mana, meskipun untuk saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Senjata-senjata suci itu telah dibawa pergi oleh Imperial Preceptor untuk disegel, jadi wajar saja jika ada orang yang datang untuk melihatnya. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Reruntuhan besar aman dan tidak akan berada dalam bahaya. Di sisi lain, Eternal Peace perlu lebih berhati-hati. Kinmu mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Di samping murid pencipta kegelapan seharusnya ada dewa. Hanya saja Kinmu tidak tahu apakah itu dewa atau iblis. Keduanya berbahaya, apapun masalahnya. Namun, kedamaian abadi tidak lagi seperti dulu. Ada banyak ahli di sana, dan ada beberapa dewa yang tetap tinggal untuk menjaganya. Kaisar Yanfeng juga ada di ibu kota, jadi seharusnya tidak ada banyak masalah. Dua sosok yang kita lihat itu sangat aneh. Di tengah kegelapan reruntuhan besar, seorang pemuda yang usianya mirip dengan Kinmu berhenti dan berkata kepada dewa yang menjulang tinggi di sampingnya. Pemuda itu memeriksaku, tampak heran dengan penampilanku, tetapi dia tidak merasa aneh, seolah-olah dia pernah melihat hal seperti itu sebelumnya.
Penguasa matahari, orang itu agak mencurigakan. Di sampingnya, seorang dewa berkaki 3 berkobar dengan api. Sayap di belakang punggungnya membuatnya tampak seperti matahari yang bergerak. Suaranya bergemuruh ketika dia berkata, "Tuan Muda Qi terlalu banyak berpikir. Saya turun dari matahari untuk membantu Anda menemukan pemuda bernama Qinmu, tetapi bolehkah saya bertanya apa yang telah dilakukan orang ini?" Kabar dari Youdu menyebutkan bahwa dia adalah iblis kelahiran Youdu yang kemudian diasingkan ke kedamaian abadi. Para petinggi menganggap hal ini penting, tetapi mereka tidak dapat mengirim pasukan dan jenderal surgawi ke batas bawah, jadi mereka mengirim saya untuk menangkapnya. Para petinggi tidak mempercayai iblis, dan Luli tentu saja punya rencananya sendiri. Dia ingin merebut Qinmu ini dan menjadi salah satu penguasa di Youdu. Alasan lain mengapa para petinggi mengirimku adalah untuk mengaktifkan senjata meteorologi dan menjerumuskan perdamaian abadi ke dalam bencana sesegera mungkin. Sang penguasa matahari berkaki 3 mengerutkan kening. Semua senjata dewa meteorologi telah diambil oleh guru kekaisaran perdamaian abadi, dan tidak ada yang tahu di mana mereka disembunyikan. Tuan Muda Qi tidak peduli dan hanya tersenyum santai. Bukankah Qinmu yang lahir di Youdu ini adalah senjata dewa meteorologi terbesar? Begitu kita menghancurkan segelnya, dia akan menghancurkan kedamaian abadi sendirian. Tugas ini sangat mudah. Tubuh Sun Sovereign bergetar hebat, dan dia memuji dengan emosi yang tulus, "Tuan Muda Qi bijaksana." Qinmu melanjutkan penjelajahan reruntuhan kota tanpa embroiling bersama Nenek Si dan yang lainnya. Mereka semua memiliki keahlian di bidang tertentu, sehingga apa yang mereka lihat dari sisa-sisa seni ilahi berbeda-beda. Semua orang berdiskusi bersama, dan Qinmu mendapatkan banyak manfaat. Sekalipun dia telah memahami tekniknya dan memasuki jalan itu, setiap aspek tubuhnya masih jauh lebih rendah dibanding Nenek Si buta, dan yang lainnya. Hal ini terutama karena tekniknya mengolah seluruh aspek tubuh jasmani, roh primordial, dan ki vitalnya, sehingga ia jelas tidak secepat para buta, bisu, dan lainnya yang berspesialisasi dalam satu bidang. Ia juga tidak punya waktu untuk meneliti dan mempelajari semuanya sedalam yang mereka lakukan. Namun, ketika Blind dan yang lainnya berdiskusi, hal itu bermanfaat bagi semua orang karena mereka dapat mengembangkan diri dengan menerima kritik dari luar. Selain itu, mereka semua adalah praktisi tangguh yang telah mencapai titik ekstrim di bidang tertentu. Dari seni suci yang ditinggalkan para dewa dan setan di kaisar tertinggi surga, mereka juga melihat apa yang kurang dari mereka dan dapat memverifikasi satu sama lain. "Nenek, aku sudah menggabungkan semua sistem kultivasi kaisar langit tertinggi dan memahami teknik 3 ramuan tubuh penguasa yang dapat melatih seluruh tubuh." Qinmu memancarkan ki vitalnya untuk membentuk struktur internal tubuh manusia. Ia menunjukkan jalur sirkulasi ki vital mata dewa, otak, dan tian, 4 anggota tubuh, tulang, embrio spiritual, 5 elemen, 6 penjuru, dan 7 bintang tanpa hambatan apapun. Nenek si buta, si tukang jagal, si bisu, dan yang lainnya langsung terpikat dan meneliti secara detail struktur tubuh manusia itu. Semakin mereka melihat, semakin tercenganglah mereka. Ada ruang tersembunyi di mata dewa Qinmu yang memperlihatkan struktur sirkulasi mata dewa. Ada juga berbagai struktur sirkulasi ki vital di otak yang digunakan untuk memperkuat kekuatannya. Tidak peduli apakah itu tangan, kaki, kulit, atau bahkan 5 organ dalam dan 6 usus, semuanya memiliki jalur sirkulasi ki vital yang terperinci. Sementara itu, di dalam pusaka-pusaka suci, sirkulasi ki vital mengikuti setiap keajaiban. Perpaduan embrio roh dan jiwa meminjam aliran ki vital untuk memperkuat jiwa primordial. Ki vital dalam pusaka-pusaka suci 5 elemen dipisahkan menjadi 5 elemen sementara para dewa 5 elemen duduk di kuil mereka di 5 bintang. Ki vital di mana-mana bergerak menurut jalur sirkulasi yang berbeda. Dalam harta karun ilahi 6 penjuru, ki bumi mengalir dengan kecepatan tinggi, berubah menjadi kekuatan magnet bumi. Harta karun ilahi 7 bintang mengendalikan bintang 5 elemen, matahari, dan bulan, menyatukan seluruh kekuatan mereka untuk mendukung roh primordial. Tidak hanya itu, perpaduan embrio roh dan jiwa Qinmu sangat dekat dengan tubuh jasmani. Dengan cara ini, ia membentuk sirkulasi ki vitalnya di seluruh tubuh. Ketika ki vital dalam roh primordial menggunakan jalur sirkulasi yang sama, ia dapat mengolah roh primordialnya pada saat yang sama saat ia mengolah tubuh jasmaninya. Jalur sirkulasi teknik Qinmu adalah struktur 3 dimensi, dan sangat indah. Di setiap organ tubuh jasmani, teori-teori mendalam tersembunyi, membentuk sistem teknik 3 dimensi. Metode kultivasi organ apapun dapat dengan mudah diekstraksi dan digunakan sebagai teknik untuk mengolah aspek tertentu ke alam dewa.
Yang lebih aneh lagi adalah Kinmu telah menyatukan teknik-teknik yang sangat detail ini dengan metode penggabungan roh primordial dan tubuh jasmani, layaknya memisahkan gandum dari sekam. Teknik-teknik rumit yang seharusnya mustahil untuk digabungkan, justru digabung menjadi satu olehnya. Ini adalah prestasi terbesar Kinmu. Teknik 3 ramuan tubuh penguasa Muer ini sungguh tak tertandingi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Nenek si cacat, dan yang lainnya berseru kagum, merasa seolah awan telah terbelah dan akhirnya mereka bisa melihat matahari. Dulu, mereka telah mengolah satu aspek dengan tekun dan mendorongnya ke alam dewa. Mereka telah kehabisan jalan ke depan, dan mereka tidak tahu bagaimana seharusnya mengolah bagian tubuh lainnya secara bersamaan. Muer, teknik ini sulit karena rumit selama sirkulasi. Saat berkultivasi dengan teknik normal, kita membutuhkan puluhan teknik berbeda untuk mencapai apa yang bisa ia sederhanakan menjadi tekniknya. Bacar mendesah kagum. Poin terpentingnya adalah ia berhasil menyatukan roh primordialnya dengan tubuh jasmaninya. 5 bintang elemen berkorelasi dengan 5 organ dalam dan 6 usus, matahari dan bulan berkorelasi dengan matanya, dan 6 penjuru bumi yang ditransformasikan dari embrio roh berkorelasi dengan dantiannya. Dengan cara ini, ia menyatukan semua teknik. Nenek Si mengangguk. Kalau begitu, inilah inti paling luar biasa dari teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Tanpa metode semacam ini untuk menyatukan roh primordial dan tubuh jasmani, dia tidak akan mampu menyatukan teknik-teknik tersebut. Muer, apakah kau mempelajarinya dari para dewa dan iblis di surga kaisar tertinggi? Wajah Kinmu meredup, lalu ia menggelengkan kepalanya. Aku memahami metode ini dari leluhur pertama kaisar manusia. Kaisar manusia leluhur pertama. Semua orang di desa lansia cacat langsung bersemangat, dan mereka tak henti-hentinya memuji pria itu. Senior memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Metode kultivasi seperti ini memecahkan masalah besar yang telah mengganggu kita selama bertahun-tahun. Saat mendengarkannya, Kinmu merasa semakin tertekan. Jagal dan Nenek Si benar. Alasan mengapa teknik 3 eliksir tubuh penguasanya bisa begitu sukses adalah karena perpaduan roh primordial dan tubuh jasmani yang telah menjadi tak terpisahkan seolah-olah mereka adalah satu. Dan itu adalah sesuatu yang dia pelajari dari leluhur pertama kaisar manusia. Ia telah memilih mengalahkan kaisar manusia leluhur pertama sebagai tujuannya, itulah sebabnya ia memasuki surga kaisar tertinggi dan berlatih keras. Ia dengan tekun memahami dan mempelajari kekuatan para dewa dan iblis di sana. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa hal yang akan memungkinkannya untuk membuat terobosan besar akan tetap menjadi sesuatu dari kaisar manusia leluhur pertama. Dia ingin mengalahkannya, tetapi meskipun mereka berada di alam yang sama, itu sangat-sangat sulit. Namun, dia punya caranya. Nenek, kakek jagal, ini baru setengah dari jalur sirkulasi teknik 3 eliksir tubuh penguasaku, kata Kinmu tiba-tiba. Para tetua sibuk mengamati bentuk vital tubuh manusia secara detail dan mempelajari apa yang berguna bagi mereka. Jagal sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Kinmu dan berseru, ini baru setengah dari teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Kinmu mengangguk, dan vital tubuh manusia di depannya langsung berubah. Harta karun ilahi jalur iblis muncul, dan jalur sirkulasi terbelah menjadi 2, menampilkan teknik jalur iblis. Hati semua orang bergetar hebat, mereka terdiam. Harta karun suci dari jalan iblis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibudidayakan oleh manusia. Sebenarnya, ada 2 jenis harta karun ilahi di tubuh Kinmu yang disatukan olehnya. Keduanya saling berhubungan, dan ki vital di dalamnya juga bersirkulasi dengan cara yang sama. Si buta menoleh dan menatap Kinmu. Tatapannya secepat kilat, dan Kinmu tak tinggal diam. Ia membuka harta karun ilahi jalur iblisnya agar Kinmu bisa mencobanya. Ia memamerkan teknik 3 eliksir tubuh penguasa, tetapi itu bukan untuk pamer. Ia sungguh-sungguh ingin membantu warga desa lansia cacat memahami tekniknya dan menerobos sesegera mungkin, tanpa sebisa mungkin tersesat di jalan yang salah. Semua orang juga mengelilinginya dan memeriksanya secara detail. Mereka belajar cukup lama, tetapi bahkan Bacar pun tidak berhasil mendapatkan apapun. Aku tidak bisa mempelajarinya. Setelah mengalami kemunduran, Bacar menggelengkan kepalanya, aku bukan tubuh penguasa. Kalian juga tidak akan bisa mempelajarinya. Kepala desa tua itu benar, Muer adalah satu-satunya tubuh penguasa. Sekalipun Kinmu menunjukkan metode tekniknya, mereka tidak bisa mempelajari apapun. Ini karena mereka tidak memiliki harta karun ilahi jalur iblis. Blind mengamati pemuda itu cukup lama sebelum menatap penuh kecurigaan pada tanda berbentuk daun willow di tengah alis Kinmu. Muer, meskipun teknikmu sangat luar biasa, teknik di dalam mata dewamu tampaknya belum lengkap.
Kinmu mengangguk dan menceritakan bagaimana ia diputus oleh para ahli iblis saat sedang memahami mata dewanya. Si buta tersenyum dan berkata, begitu. Namun, kau punya satu mata lagi, jadi tidak menyelesaikan teknik mata dewa mungkin merupakan hal yang baik. Aku bisa membantumu menyelesaikan teknik mata dewamu. Beri aku waktu, dan aku janji akan membuka mata ini di tengah alismu. Dia gembira dan bersemangat untuk segera beraksi. Kinmu selalu curiga dengan mata yang tiba-tiba muncul di tengah alisnya. Mata ini mungkin bukan karena tekniknya. Karena muncul begitu tiba-tiba, aku khawatir akan berbahaya jika aku membukanya. Semua orang maju dan menatap mata di tengah alisnya. Apoteker memeriksanya dengan saksama lalu menggelengkan kepala. Ini mata iblis yang dimurnikan dari embrio roh harta karun ilahi jalur iblis, jadi seharusnya tidak masalah. Kau bisa membukanya saja. Jika si buta tidak bisa menyelesaikan teknik mata ilahi, aku bisa membantumu membukanya secara paksa. Semua orang menyingkirkannya dan meneruskan pemeriksaan ki vital tubuh manusia, memahami keajaibannya. Tak lama kemudian, mereka kembali ke pos jaga dan mulai memahami diri mereka sendiri, merapikan teknik mereka masing-masing. Peragaan Kinmu tentang sistem sirkulasi tekniknya telah memberi mereka manfaat yang lebih besar daripada yang mereka peroleh dari mengamati reruntuhan kota tanpa embroiling. Hal itu memungkinkan mereka melihat jalan pintas untuk menembus kemacetan mereka. Aljabar Nenek Si tidak terlalu bagus, dan kemajuannya paling lambat. Ia hanya bisa belajar dari si buta dan yang lainnya, jadi semua orang berkumpul untuk menggabungkan semua kelebihan mereka dan mendiskusikan berbagai ide satu sama lain. Hulinger pernah mengikuti si tuli untuk belajar kaligrafi dan melukis selama beberapa waktu, jadi ia juga belajar aljabar dari si buta, yang cukup mahir di bidangnya. Karena itu, ia bergaul dengan mereka dan mempelajari teknik-teknik mereka. Kanselir Basan juga bergabung, dan semua orang maju lebih cepat. Ketika langit kembali cerah, semua orang mendapatkan banyak manfaat. Setelah Kinmu selesai sarapan, ia melihat Nenek Si buta, dan yang lainnya berdiskusi sepanjang malam. Mereka sedang mengasah poin-poin penting yang telah mereka kumpulkan untuk dijadikan fondasi sebuah teknik, jadi ia tidak mengganggu mereka dan langsung memanggil Hulinger untuk makan. Master Sekte, aku ingin makan pil vitalitas ilahi elemen air. Naga Kilin menggigit baskomnya dan membawanya. Aku mau setengah ember. Kinmu sangat gembira dan memujinya, naga gendut sudah benar-benar dewasa. Biar ku beri satu ember. Naga Kilin juga sangat gembira. Setelah Kinmu selesai memurnikan pil roh, ia berbalik ke arah banteng hijau. Matanya berbinar, dan ia bertanya sambil tersenyum, "Banteng 3, pil apa yang kau makan?" Banteng hijau itu juga tidak tidur semalaman karena telah mengolah teknik misteri tertinggi naga leluhur. Namun, ia masih penuh semangat. Ia berjalan mendekat dan membungkuk. "Tuan kecil, saya tidak minum pil roh. Kultivasi yang mengandalkan pil roh hanya akan menghasilkan lemak berlebih." Kinmu tersenyum padanya. "Pil roh dapat meningkatkan kultivasimu dengan cepat, dan jika kau berkultivasi dengan tekun, kau dapat memurnikan kelebihan energi obat di dalamnya. Teknik misteri tertinggi naga leluhur menghabiskan banyak energi, jadi jika kau tidak menebusnya dengan pil roh, kau akan merusak tubuhmu, dan itu akan layu, mengancam nyawamu. Kau memiliki garis keturunan naga hijau yang memiliki atribut angin dan petir, N. Aku akan meresepkanmu pil dewa matahari petir angin. Tunggu sebentar." Banteng hijau itu gembira dan buru-buru berkata, "Sapi kecil ini menangis terseduh-seduh. Kalau Tuan Muda bisa menambahkan sedikit aroma bunga, pasti lebih baik lagi." Kinmu mengangguk dan mencocokkan herba untuk membuat pil dewa matahari petir angin. Ia kemudian meminta beberapa bunga dan rumput dari banteng hijau dan mengolah pil tersebut. Aroma yang tak biasa menyerbu hidungnya. Banteng hijau itu mencicipi pil dan sangat gembira. Ia memuji Kinmu tanpa henti, lalu segera pergi berkultivasi. Naga Kilin merasakan darahnya membeku dan buru-buru menghabiskan semua pil vitalitas ilahi elemen air sebelum pergi berkultivasi. Namun, saat melakukannya, ia tiba-tiba tersadar. Itu tidak benar. Master Sekte sepertinya telah memanfaatkan kelemahanku. Dia pertama kali memberikan teknik misteri tertinggi naga leluhur kepada banteng hijau dan sekarang bahkan meracik pil untuknya. Ini memaksaku untuk bekerja keras. Mungkinkah ini kitab suci pembinaan manusiaku? Dia buru-buru mengeluarkan kitab suci pemeliharaan manusia dan menghela napas lega. "Aku terlalu paranoid." Kinmu dan Hulinger duduk untuk sarapan, dan ia mengeluarkan sebuah buklet kecil yang dibacanya dengan santai. Hulinger buru-buru berkata, "Tuan Muda, setelah selesai membacanya sekali, Anda harus membakarnya. Jangan sampai dia tahu bahwa saya yang menyalinnya." Kinmu mengangguk dan terus membolak-balik halaman sambil menyeringai. "Naga gendut ini mempermainkanku seperti ini.
Untungnya aku sudah menemukannya sejak dini, kalau tidak aku pasti sudah menjadi dukunnya. Linger, jangan khawatir, aku tidak akan mengkhianatimu. Tiba-tiba, suara Blind terdengar penuh kegembiraan. Muer, aku telah menambal semua bagian mata dewamu yang belum sempurna. Ayo, cobalah mengolahnya. Kinmu meletakkan mangkuk dan sumpitnya. Ia bergegas menghampiri, dan Blind menggunakan ki vitalnya untuk menunjukkan jalur sirkulasi tekniknya. Ia berkata sambil tersenyum, beberapa dari kami telah melakukan penelitian dan merasa bahwa inilah cara untuk membangkitkan mata ketiga Anda. Lihatlah dulu dan lihat apakah ada yang kurang. Kinmu memeriksanya dengan saksama. Jalur mata dewa yang telah disempurnakan oleh Blind dan yang lainnya telah menutupi kekurangan mata dewanya. Selain itu, mereka bahkan telah menambahkan teknik sirkulasi ki vital untuk mata ketiga. Dia menghitung dengan cermat dan menggelengkan kepalanya. Kakek buta, aku tidak melihat ada yang hilang. Dia mencatat jalur peredaran ki vital dan langsung menjalankan teknik 3 ramuan tubuh penguasa sesuai dengannya. Semua orang menatap dengan gugup ke arah tengah alisnya, menunggu mata ini terbuka. Kinmu melancarkan teknik 3 eliksir tubuh penguasa, dan raungan naga bergema dari ki vitalnya yang mencapai jantung alisnya. Tiba-tiba, dari tanda berbentuk daun willow, setetes darah hitam mengalir keluar. Kemudian, kelopak mata ditarik ke kedua sisi, membuka mata. Di tengah alis Kinmu, mata berbentuk daun willow itu perlahan terbuka. Dari celah itu, cahaya menyilaukan berbentuk sayap kupu-kupu memancar keluar. Cantik sekali, nenek si tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Namun, meskipun tanda berbentuk sayap kupu-kupu itu indah, tampaknya ada sesuatu yang sangat mengerikan tersembunyi di dalamnya. Bacer, Blind, dan yang lainnya maju untuk memeriksanya secara mendetail. Kinmu sedang menjalankan tekniknya, dan mata vertikal itu perlahan terbuka semakin lebar. Kepala Kinmu tampak seperti kupu-kupu besar. Tentu saja kupu-kupu ini tumbuh di depan dahinya. Tiba-tiba, Bacer dan yang lainnya merasakan denyutan yang mengerikan, seakan-akan ada monster mengerikan yang terbangun di jurang, perlahan-lahan membuka matanya yang berwarna merah darah. Apa itu? Si jagal, si buta, dan si bisu adalah yang pertama kali tersadar setelah melepaskan gelombang kekuatan ilahi. Mereka merasakan ancaman, dan tubuh mereka bereaksi berdasarkan naluri. Kecepatan Bacer adalah yang tercepat, dan dengan teriakan nyaring, pisau sucinya melesat ke atas dan membentuk lingkaran sebelum menggantung diam di udara. Mute menjadi yang berikutnya, dan seberkas api melesat ke langit dari tungku tempaan di belakangnya. Pilar api itu berputar dengan ganas dan menghanguskan udara hingga berwarna merah tua. Kecepatan Blind sedikit lebih lambat. Tombak ilahi Long Tuo bergerak saat bergetar dan berubah menjadi naga hitam yang melilit tubuhnya, menunggu untuk menyerang sambil mengumpulkan kekuatan. Berikutnya adalah Nenek Si yang juga tanpa sadar melepaskan auranya. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya, membentuk medan kekuatan bintang surgawi yang menyeluruh untuk melawan denyut nadi yang mengerikan itu. Ledakan, Cripple berbalik dan berlari, menciptakan jarak 100 mil di antara mereka. Baru kemudian ia menyadari sesuatu. Sepertinya itu berasal dari tubuh Muer, bukan dari monster mengerikan. Zeng, Basan menghunus pisaunya dan melihat sekeliling dengan waspada sambil berteriak, di mana monsternya. Dia juga seorang guru besar. Meskipun keterampilan pisaunya tidak sebanding dengan praktisi kuat seperti Bacer, dia tetap menciptakan sekelompok mantra pertempuran dan juga sangat peka terhadap bahaya. Para tunarungu dan apoteker memiliki ekspresi kosong. Terutama bagi apoteker yang sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Kultivasi Tuli belum mencapai alam dewa. Ia baru mencapai pertengahan alam jembatan ilahi, jadi ia bahkan belum memulai proses penambalan. Masalahnya, ia terlalu asyik dengan jalur melukis dan tidak memperhatikan urusan dunia, sehingga reaksinya agak lambat. Apoteker akhirnya berhasil menembus tembok hidup dan matinya 2 tahun lalu, tetapi ia masih berada di sana. Ia tidak terlalu mementingkan kultivasinya, jadi perkembangannya sangat lambat. Baru setelah Kinmu menyebarkan rahasia jembatan Magpie, rahasia panduan misterius, dan rahasia penyeberangan ilahi, ia mulai fokus pada kultivasinya. Namun, ia masih dikelilingi oleh banyak wanita yang menghambat kemajuan kultivasinya. Mereka berdua adalah yang paling lambat, tetapi mereka juga segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Denyut nadi yang tiba-tiba melewati mereka tampaknya berasal dari monster yang sangat menakutkan yang perlahan-lahan terbangun. Namun sumbernya adalah mata ketiga yang sedang dibuka Kinmu. Semua orang melihat ke arah tengah alisnya. Cahaya masih memancar dari sana, menjadi semakin indah. Di dalamnya, sosok hitam dapat terlihat. Ia sangat kecil, seperti bayi.
Namun, ia melangkah di atas cahaya dan perlahan keluar dari kedalaman mata ketiga Kinmu. Saat ia berjalan, ia terus membesar dan membesar. Tak lama kemudian, ia memenuhi seluruh mata ketiga Kinmu. Muer, berhenti gunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Teriak jagal keras seolah-olah sedang menghadapi musuh bebuyutan. Ada yang aneh di matamu. Cepat berhenti. Namun, semuanya sudah terlambat. Sosok hitam itu telah memenuhi mata vertikal Kinmu dan hendak keluar. Rasanya seperti dipenuhi kekuatan. Ocehan mengigau keluar dari mulut Kinmu. Kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Ketika dia mengatakan itu, para tetua desa lansia cacat merasa darah mereka membeku. Mereka bisa mendengar dua suara berbicara pada saat yang bersamaan. Mereka saling tumpang tindih saat keluar dari mulut Kinmu. Kaca, langit bergetar hebat saat cahaya yang keluar dari mata ketiga mendistorsi ruang. Kekuatan mengerikan bocor keluar dan menyebabkan ruang menjadi tidak stabil. Retakan mulai muncul terus-menerus di tengah gemuruh guntur. Akibat ulah para iblis, ruang kaisar langit tertinggi pada awalnya tidak terlalu stabil dan bisa dengan mudah dirusak. Namun, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh praktisi seni ilahi biasa, seseorang setidaknya perlu memiliki kekuatan dewa. Namun, kekuatan mata Kinmu justru menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh terus-menerus. Retakan-retakan yang rapat membentang tanpa henti. Ada puluhan praktisi seni dewa di dalam pos jaga kaisar langit tertinggi. Ketika mereka melihat retakan menyebar, mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa. Naga kilin yang sedang berlatih dengan tekun buru-buru mengangkat kepalanya dan juga melompat menjauh ketika dia melihat retakan bergegas ke arahnya. Retakan itu merobek tanah tempat ia berdiri beberapa saat sebelumnya, dan seketika, sebuah parit panjang yang membentang lebih dari 10 mil muncul. Parit itu semakin dalam dan dalam. Naga kilin itu menggigil, dan Hulinger melompat ke atas kepalanya. Dia berteriak, "Naga gendut, lari." Tuan muda sedang memperlihatkan wujud aslinya. Naga kilin bergegas pergi, meninggalkan ledakan dahsyat di belakangnya. Hulinger berbalik untuk melihat dan melihat banteng hijau juga melarikan diri. Di belakangnya berdiri pos jaga setinggi 300 yard dan seluas 1 hektar. Ledakan itu berasal dari menara penjaga. Puing-puing itu terdistorsi oleh retakan di angkasa dan terpecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap potongan puing melayang di bagian angkasa yang berbeda. Tak lama kemudian, ledakan-ledakan lain menggema di udara saat seni-seni suci peninggalan para dewa dan iblis di reruntuhan kota tanpa terlilit. Hal ini memicu reaksi berantai saat seni-seni itu meledak satu demi satu. Kembang api bermekaran di ruang yang hancur dan tampak luar biasa indah. Pemandangan itu sungguh tak terlukiskan keindahannya. Hulinger tidak sempat mengaguminya. Tatapannya terpaku pada cahaya berbentuk sayap kupu-kupu itu. Hal itu membuatnya sedikit kecewa. Tuan muda bukan roh rubah, tapi roh kupu-kupu. Kinmu berdiri di tanah yang runtuh tanpa henti di sekitarnya, membuatnya terpuruk. Hal yang sama terjadi di bawah jagal, si buta, dan yang lainnya hingga magma merah menyala berada di bawah mereka. Reruntuhan kota tanpa embroiling tenggelam ke bawah tanah. Batu-batu besar dan dinding-dinding yang runtuh jatuh ke dalam magma yang mendidih dan terbakar. Semua orang berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan diri. Jagal, bisu, buta, nenek si, dan Basan bekerja sama melawan ruang yang terkoyak, melindungi apoteker dan tuli, sementara si cacat terus mondar-mandir di antara ruang yang hancur, mencoba mendekat. Semua orang tercengang oleh kejadian itu. Si buta mengulurkan tangannya untuk meraih tombak ilahi Long Tuo. Tombak itu bergerak mengikuti tubuhnya, dan dalam sekejap, ia mengeluarkan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya, menghalangi kekuatan berbahaya di ruang di sekitarnya. Ia berteriak, "Tukang jagal, bantu aku meraihnya agar aku bisa menyegel mata itu." Jagal meraih pisau langitnya dan bergegas ke sisinya. "Nenek, bisu, kalian lindungi yang lain." Keduanya bersekutu dan mendekati Kinmu selangkah demi selangkah. Namun, dengan ruang yang terus-menerus terbelah, melintasi jarak di antara mereka dan Kinmu bukanlah tugas yang mudah. Mereka berdua berusaha sekuat tenaga untuk maju, melewati kekuatan aneh yang memecah ruang di sekitar mereka. Bacar tiba-tiba melihat ke bawah dan melihat seluruh kota tanpa terlilit tenggelam ke dalam magma. Hanya ada lautan api di bawah mereka. Ki iblis yang tak tertandingi tiba-tiba terpancar darinya. Ki iblis itu berbeda dengan yang ada di wilayah iblis surga kaisar tertinggi. Ki iblis itu hanyalah sejenis ki roh yang terkontaminasi oleh sifat iblis, sementara ki iblis dari lautan api lebih primordial dan kuno. Itu adalah ki iblis Youdu. Jelaslah bahwa monster dalam tubuh Kinmu telah terbangun dan merobek penghalang antara dunia orang hidup dan dunia orang mati, menghubungkan kenyataan dengan Youdu.
Kedua tetua itu perlahan mendekat ke arah Qin Mu hingga jarak mereka hanya 3 hingga 6 meter. Namun, jarak ini terasa sangat jauh, dan mereka berdua hanya bisa menerobos dengan susah payah. Pisau jagal dan tombak buta tertancap di udara oleh kekuatan dahsyat yang tak mampu mereka lawan. Tubuh mereka bergerak karena kekuatan yang menekan mereka dari segala arah. Tubuh Blind semakin mengecil, dan Butcher juga semakin pendek. Keduanya hampir menjadi bulat seperti bola. Jagal mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membuka jalan bagi si buta, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Si buta memanfaatkan momen itu untuk menusukkan tombak ilahi Long Tuo ke mata ketiga Qin Mu dengan tangan gemetar. Dia adalah seorang ahli formasi dan teknik penyegelannya sangat tinggi, tetapi tombaknya tidak dapat menyentuh inti alis Qin Mu. Muer, bangun. Si buta menggertakkan giginya dan mendorong tombak ilahi Long Tuo ke depan dengan susah payah. Kulit di kedua tangannya mulai robek, dan tetesan darah merembes keluar dari kulit yang robek dan menguap itu. Tukang daging, aku tidak tahan lagi, seteguk darah mengalir keluar dari tenggorokan Blind saat dia berbicara dengan susah payah. Kepala naga tombak ilahi Long Tuo juga berteriak, "Tuanku, aku juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Ujung tombaknya sudah mulai patah, dan tangan Blind gemetar hebat. Daging dan darah di lengannya juga hancur berkeping-keping. Saat itu juga, Qin Mu mengangkat telapak tangannya dan meraih liontin giok di dadanya, lalu menariknya hingga terlepas. "Jangan dilempar," kata Blind dengan suara lembut dan susah payah. Ekspresi Qin Mu acuh tak acuh. Ia membuka jari-jarinya dan membiarkan liontin giok itu jatuh ke lautan api di bawah. Keputusasaan memenuhi hati semua orang. Cripple melesat cepat melintasi angkasa untuk meraih liontin giok itu, tetapi sudah terlambat. Pada saat itu, magma tiba-tiba bergolak dan 2 tanduk tajam dengan 9 lengkungan muncul darinya untuk menampakkan Dewa Agung berkepala banteng dan bermata harimau. Cripple buru-buru menghindarinya sambil berteriak, Earthbound, kau menghancurkan rencanaku lagi," kata Qin Mu dengan marah. Kaun bumi meraih liontin giok itu dan mengarahkannya dengan jari telunjuknya. Liontin giok itu menyentuh inti alis Qin Mu dan menyegel mata iblis itu. Liontin itu kemudian lenyap setelah memasuki mata ketiga Qin Mu. Kelainan di sekitarnya tiba-tiba berhenti, dan ruang yang terkoyak kembali normal. Tubuh Earthbound magma hancur, jatuh kembali ke magma yang mendidih. Qin Mu juga jatuh, dan Blind buru-buru melemparkan tombak ilahi Long Tuo. Tombak itu berenang sambil berubah menjadi kerangka naga hitam untuk menangkap pemuda itu. Kemudian, tombak itu melayang ke langit dan mendarat di luar reruntuhan kota tanpa embroiling. Si buta meludahkan darah sementara si jagal, nenek si, dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam sebelum keluar dari reruntuhan dan mendarat di tanah. Qin Mu pingsan dengan mata ketiganya tertutup. Si lumpuh berlari menghampiri dengan tergesa-gesa dan menatap pemuda yang pingsan itu dengan ketakutan yang masih tersisa. Benda di matanya masih ada. Kenapa kita tidak membuka kelopak matanya untuk memeriksanya? Semua orang melotot ke arah Cripple, lalu dia buru-buru diam. Nenek si bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, "Meskipun benda aneh di mata itu disegel oleh Earthbound, kita masih harus memastikan." Ia mengulurkan tangannya yang gemetar untuk membuka kelopak mata ketiga. Namun, sebelum ia sempat meraihnya, kelopak mata itu terbuka sendiri. Terkejut, nenek si terduduk, sementara Qin Mu terduduk. Ia menatapnya dengan bingung. "Nenek si, kenapa kalian semua mengerumuniku?" Si jagal, si buta, dan si bisu berkerumun untuk menatap matanya dengan tatapan tajam dan penuh emosi. Mereka mengamati mata ketiganya tanpa berkedip. Tiba-tiba, mereka mendengar ledakan keras dan melihat Cripple telah berlari 100 mil jauhnya. Ketika ia berbalik dan melihat jagal dan yang lainnya masih mengepung Qin Mu, bahkan ia yang biasanya memiliki kulit yang sangat tebal pun tak kuasa menahan malu dan berlari kembali. Semua orang tahu dia pemalu, tetapi mereka tidak mengolok-oloknya. Sebaliknya, mereka semua fokus mengamati mata Qin Mu. Bola matanya berputar-putar, dan dia bergumam, "Nenek, kakek, apa yang kalian lihat?" Nenek si menatap mata vertikalnya dengan penuh perhatian, tetapi ia tidak menemukan kelainan apapun di dalamnya. Ia hanya bisa melihat pupilnya berpola kupu-kupu. Garis-garis pembuluh darahnya juga berbeda, strukturnya seperti sayap kupu-kupu. Lebih lanjut, mereka bergerak dan berubah terus-menerus. "Muer, apakah kamu benar-benar tidak ingat apa yang baru saja terjadi?" tanya nenek si. Qin Mu merenungkannya dengan getir, lalu matanya tiba-tiba berbinar. "Aku ingat." Semua orang tak kuasa menahan rasa gugup ketika pemuda itu mulai berbicara lagi sambil tersenyum. "Aku menjalankan teknik 3 eliksir tubuh penguasa.
Ketika aku bersirkulasi ke mata ketiga sesuai teknik mata dewa yang telah disempurnakan kakek buta, aku merasakan gelombang kekuatan tak terbatas mengalir melalui diriku seolah-olah aku maha kuasa. Lalu, ia mengerutkan kening dan kembali tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Yang tersisa hanyalah kekosongan, bukan apa yang terjadi setelahnya. Seolah-olah ia telah kehilangan sebagian ingatannya. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Di Fengdu, ketika Raja Yama membuka segel liontin gioknya, hal itu pernah terjadi sekali. Setelah itu, ketika Furiluo membuka segel liontin gioknya, hal itu terjadi lagi. Kali ini tidak ada hubungannya dengan liontin giok, namun dia juga telah kehilangan sebagian ingatannya. Liontin giok, di mana liontin giokku? Kinmu tiba-tiba merasa merinding, dan ia buru-buru berdiri. Ia meraba-raba tubuhnya, anggota tubuhnya terasa dingin. Dengan suara gemetar, ia berkata, pusaka keluargaku hilang. Bah, itu bukan pusaka keluarga. Liontin giok yang dibuat oleh Earth Count untuk menekan sifat iblisku hilang. Nenek, kakek buta, apa kalian melihat liontin giokku? Kakek cacat, kau pasti yang mengambilnya. Berhenti bermain atau kutukan akan datang. Kembalikan padaku segera. Si lumpuh menggelengkan kepalanya. Aku tidak mencuri liontin giokmu, tapi kutukan itu memang datang. Kinmu gemetar hebat, dan dia membeku dalam keadaan linglung. Baru sekarang dia menyadari sebuah lubang besar di depannya. Di tempat kota tanpa embroiling dulu berdiri, terdapat jurang yang tak tertandingi luasnya. Magma mendidih menyelimuti tanah di sana. Lautan api itu sangat luas dan mengerikan. Kekuatan kutukan ini pasti mengerikan. 100 kali lebih dahsyat saat aku jatuh ke tangan Furiluo, gumam Kinmu. Muer, Earth Count telah datang dan memasang liontin giok di mata ketigamu, kata nenek si sambil berjalan mendekat. Sebaiknya kau cari tahu dulu. Mari kita ke sana untuk membahas beberapa hal. Kinmu mengangguk dengan ekspresi kosong. Nenek si melirik si buta yang langsung waspada. Ia hendak kabur, tetapi si jagal dan si bisu menjepitnya. Satu mencengkeram lengan kirinya dan yang lainnya mencengkeram lengan kanannya. Apa yang kalian lakukan? Si buta dibawa pergi oleh mereka tanpa kakinya menyentuh tanah. Dia berteriak, kita semua dari desa yang sama, jadi apa yang ingin kalian lakukan? Tinggalkan sedikit muka untukku, Muer, Muer. Tukang daging dan si bisu membawanya pergi dengan wajah penuh senyum. Kinmu berbalik dan ingin bertanya apa yang terjadi, tetapi nenek si tersenyum lembut padanya. Muer, kita akan membahas beberapa hal. Kamu tidak perlu mengikuti, istirahatlah saja untuk saat ini. Si cacat, si tuli, ayo pergi. Basan, ikuti kami juga. Semua orang pergi, jangan berlebihan, jangan kasar. Kita bertemu secara teratur, dan kalian semua ikut serta dalam menciptakan teknik mata dewa. Ketika aku mengajarkannya kepada Kinmu, kalian semua hanya mengangguk setuju. Kalian benar-benar mengalahkanku. Cacat, beraninya kau mengalahkanku. Basan, aku pamanmu, hubungan kita memang yang terbaik. Kalian bias. Kinmu yang membuat masalah, jadi kenapa kalian tidak mengalahkannya? Muer, Muer, selamatkan aku. Merasa curiga, Kinmu mengeluarkan cermin untuk memeriksa mata di tengah alisnya. Mata itu tampak normal, ia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Apa sebenarnya kegunaan mata ini? Tanyanya. Sesaat kemudian, semua orang kembali ke sisi jurang dengan perasaan puas. Wajah Blaine memar dan pakaiannya acak-acakan. Kinmu menoleh ke belakang dan berkata dengan takjub sekaligus gembira, Nenek si, aku baru saja menggunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa dan akhirnya menemukan rahasia mata ketiga ini. Bulu kuduk nenek si dan yang lainnya berdiri. Mereka hendak melarikan diri, tetapi ketika Kinmu mengeksekusi teknik 3 eliksir tubuh penguasa dan tidak terjadi apa-apa, mereka menghela napas lega, diam-diam merasa malu. Kinmu sangat bersemangat saat menunjukkan apa yang telah dilihatnya. Saat aku menggunakan mata vertikal ini, aku dapat melihat Youdu yang tak terbatas, apa yang ada di bawah alam hidup dan mati semua orang. Kurasa aku dapat menggunakan mata ini untuk merobek Youdu alam hidup dan mati untuk merenggut nyawa lawanku. Jagal terbatuk dan berkata, Muer, membunuh orang dengan tatapan mata itu tidak baik, ya. Itu merusak tatanan alami dan merusak kebajikan rahasia. Tetap saja, lebih baik membunuh mereka dengan pisau. Matamu ini, lebih baik tidak digunakan. Nenek si buta, dan yang lainnya mengangguk berulang kali. Si cacat lalu berkata, kalau kalian bisa menusuk mereka dari belakang, itu akan jauh lebih baik daripada menatap mereka sampai mati dengan mata ketiga kalian. Kinmu bingung, bukankah sama saja? Tentu saja tidak sama. Kalau kau pakai mata ini, aku khawatir, kata Basan dengan suara lantang.
Jagal meletakkan pisaunya di leher kanselir Basan dengan wajah serius, dan dia segera menutup mulutnya. Kinmu menatap mereka dengan curiga. Fu Riluo, apa kau merasakannya? Luli merasakan energi mengerikan yang terpancar dari mata ketiga Kinmu, yang menyebabkan ruang terdistorsi. Ia kemudian berkata dengan suara rendah, inilah kekuatan Putra Youdu. Aku bisa membantumu untuk memerintah Kaisar Langit Tertinggi, tetapi kau harus membantuku untuk mendapatkannya. Jika aku berhasil mendapatkannya, kekuatan macam apa yang akan kumiliki? Fu Riluo menatap ke arah kota tanpa embroiling dengan ekspresi muram. Ia juga bisa merasakan denyut nadi mengerikan yang meledak dari Kinmu ketika ia kehilangan kendali. Huo Chaluo sudah mati. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan dia? Tian Fenghou, jangan kecewakan aku. Jauh dari mereka, para dewa iblis dari Youdu memimpin pasukan monster Youdu menuju kota Li. Ketika Kinmu kehilangan kendali, tubuh para leluhur iblis membeku. Mereka memandang ke arah datangnya aura Kinmu dengan ketakutan. Pasukan monster Youdu juga mulai memberontak. Mereka sangat ketakutan dan tidak berani bergerak maju. Sebaliknya, mereka semua berbalik dan membanjiri balik, saling menginjak-injak. Dalam sekejap, monster Youdu ada di mana-mana, dan beberapa monster tidak menyukai rekan mereka karena berlari lambat. Mereka mengarahkan senjata mereka ke arah rekan mereka, dan pasukan iblis meletus dengan kekacauan. Para leluhur iblis pun berbalik dan melarikan diri ke segala arah. Mereka hanya berharap dapat kembali ke kedalaman kegelapan di Youdu. Mereka sangat takut pada Kinmu yang telah kehilangan kendali. Meskipun mereka linglung dan tidak memiliki banyak kecerdasan, mereka tidak akan pernah melupakan bayi besar yang telah membantai dan memakan rekan-rekan mereka. Tiba-tiba, Luli berteriak keras, dan bahasa Youdu yang asing dan tak terlukiskan keluar dari mulutnya. Para leluhur iblis pun tenang dan berhenti melarikan diri. Mereka menahan para monster Youdu dan membunuh semua desertir. Tak lama kemudian, klon magma Earthbound muncul dan menyegel Kinmu. Setelah aura mengerikan itu lenyap, para monster Youdu berhenti melarikan diri ke segala arah. Mereka mengatur ulang pasukan dan melanjutkan perjalanan ke timur. Di dunia iblis, Santo penebang kayu dan 25 dewa dari reruntuhan besar mendongak dan memandang langit. Mereka bisa merasakan gerakan abnormal yang datang dari surga kaisar tertinggi, bahkan di surga Luofu tempat mereka tinggal saat itu. Sifat iblis yang ditekan oleh Liontin Giok itu telah meletus. Santo penebang kayu menghela napas gemetar dan berkata dengan suara rendah, untungnya aku tidak langsung membuka segel Liontin Giok itu. Kudengar dia lahir di Youdu dan tahu ada yang tidak beres. Siapakah yang sedang dibicarakan oleh guru surgawi itu? Tanya seorang dewa. Santo penebang kayu merasa sedikit pusing. Murid kecilku, jangan bicarakan dia dan lanjutkan saja. 25 dewa kembali sibuk, menempa altar pengorbanan besar berbentuk piramida di surga Luofu. Di kota Li, kota Brilliance Injured, dan tempat-tempat lainnya, guru kekaisaran perdamaian abadi, dewa sejati Pangyu, dan para dewa lainnya juga dapat merasakan denyut nadi yang mengerikan itu. Mereka terbang ke udara dan melihat ke arah asal mereka dengan takjub. Sepertinya arah kota tanpa embroiling. Ada di pos jaga, teriak Dewa Sang Ye. Sial, Master Sekte Qin dan teman-teman Dao aneh itu masih di sana. Pada saat yang sama, cahaya menyambar jembatan pergeseran saling energi roh. Seorang pemuda dan dewa berkaki tiga bersayap keluar, dan mereka langsung merasakan aura kekerasan yang tak terkendali. Keheranan terpancar di wajah mereka. Kenapa Kinmu kehilangan kendali sekarang? Kalau dia mulai membantai orang-orang di sini, tidak akan mudah untuk memancingnya ke kedamaian abadi. Tatapan Tuan Muda Qin berkedip, tetapi aura kekerasan Kinmu segera menghilang, dan ia menghela napas lega. Ia tersenyum dan berkata, benar, anak baik. Tiba-tiba, Sun Sovereign berteriak, Tuan Muda, aku bisa merasakan tanganku. Dia mengangkat lengan kanannya yang kehilangan tangan. Pisau langit yang memotong tangan kananku ada di langit kaisar tertinggi. Dia ternyata belum mati. Ekspresi Sun Sovereign sedikit berubah, dan dia mencibir, aku memotongnya menjadi dua, dan dia masih hidup. Di samping jurang kota tanpa embroiling, hati Bacer sedikit tergerak, dan ia menggenggam erat tas taotinya. Tas itu sedikit lebih kecil dari milik Kinmu dan tidak seindah milik Kinmu, tetapi bisa menyimpan banyak barang di dalamnya. Di dalam kantong taotinya, sebuah tulang tangan memantul ke atas dan ke bawah terus-menerus seakan ingin terbang keluar dan kembali ke pemiliknya. Di punggung Bacer, Heaven Knife bergetar dan menjerit. Aku pergi, kata Bacer keras sambil mengencangkan pakaiannya. Salah satu teman lamaku telah tiba. Sudah waktunya aku menyelesaikan dendam ini untuk selamanya. Basan, jangan ikuti aku. Tetaplah di sini. Mata harimau kanselir Basan berbinar dan ia mencibir. Guru,
Kau masih berpikir untuk meninggalkanku. Dewa itu yang melukai pinggangmu, kan? Saat itu, kau merasa malu dan merangkak pergi dengan tubuh bagian atasmu ke reruntuhan besar. Kau membuatku mencarimu begitu lama sambil meneriakkan namamu. Jika kau ingin bertemu dengannya sendirian, bawa aku agar setidaknya aku bisa mengambil mayatmu. Bahkan jika kau terluka lagi, aku ingin melihatmu menghembuskan napas terakhirmu sebelum menyerah. Tangan si jagal gemetar, dan dia menahan keinginan untuk membelah muridnya sendiri menjadi dua. Kakek jagal, tubuhmu baik-baik saja sementara teman lamamu kehilangan satu tangan, kan? Jadi, bukan kamu yang dirugikan, dia yang dirugikan. Bahkan jika kamu tidak mencarinya, dia sendiri yang akan datang mencarimu. Lalu, mengapa membuang-buang energi untuk mencarinya alih-alih hanya tinggal di sini dan menunggunya datang? Saran Kinmu dengan tergesa-gesa.